warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Kodri di channel Dunia Ikan Gabus Lampung. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas terkait hal terpenting pemijahan atau cetak anakan ataupun bibit ikan gabus. Kenapa saya buat konten ini? Pasti ada historinya juga ya, karena memang ada sebagian teman yang sudah beberapa kali yang japri itu, dalam arti dia salah satu subscribe teman albumin kita dan dia mengikuti arahan-arahan dari konten saya pertama, dan ini berhasil untuk memijah atau berhasil mencetak burayak ataupun telur ikan gabus. Yang pertama saya mau garis bawahi juga ya buat teman-teman semuanya, karena beberapa kali juga ada yang komentar terkait dengan seperti menganggap saya itu adalah bos gabus gitu kan, juragan ataupun suatu hal yang mempunyai aset besar terkait dengan ikan gabus gitu. Dan saya garis bawain, sebenarnya saya nggak seperti itu gitu ya. Dalam arti di konten-konten sebelumnya saya juga sering sekali untuk menyisipkan gitu kan. Saya bukan master, saya bukan saya menggeluti ikan gabus itu sebagian karena hobi gitu kan. Tapi semua konten yang saya buat ini itu berdasarkan pengalaman saya sendiri dan semuanya itu yang sudah saya lakukan gitu ya. Jadi pengalaman yang benar-benar sudah saya lakukan. Kenapa saya antusias untuk membuat konten seperti ini gitu? Karena saya nggak mau teman-teman semuanya gitu itu salah jalan. Teman-teman semuanya mengalami hal sama dengan saya gitu kan, karena saya mengalami tingkat kesulitan yang luar biasa gitu, dan nggak sedikit yang sudah saya keluarkan gitu. Karena ya itu tadi sama, mungkin dari teman-teman semuanya pemula sangat berambisi gitu kan. Akhirnya dengan sembrono untuk bermitra, mengeluarkan dana yang besar gitu kan. Terus ada kegagalan gitu kan, karena memang benar-benar sangat antusias gitu kan, ambisi gitu. Jadi saya memang benar-benar berawal dari hobi. Saya mencoba untuk saking hobi dan berambisi, menurut saya itu peluang yang besar gitu kan. Akhirnya terlalu sembrono ambil indukan, dan yang pernah saya ceritakan di konten sebelumnya gitu kan, beli indukan 2 harga 2 juta sekian gitu kan, dan ternyata tidak berproduksi mati gitu. Dan saya beli calon indukan dan ternyata saya karantina mati gitu kan. Nah makanya saya buatlah sesuatu hal yang sudah saya temukan, yang sudah saya lakukan, dan itu menurut saya paling efektif untuk dilakukan untuk pemula gitu. Jadi ya sekali lagi, tapi kalau teman-teman kayak seperti ada yang tanya tuh, kalau ambil siap tampung gabusnya enggak gitu. Saat ini saya nggak menjual ikan gabus ikan gabus konsumsi gitu. Cuman saya ada mitra terkait dengan yang siap menampung gitu. Jadi kalau ngambil bibit dari saya akan berikan ke penampung konsumsi itu tadi gitu. Karena memang saya nggak sampai ke sana dulu gitu kan, karena memang ada keterbatasan waktu, pekerjaan gitu kan. Yang saya gelutin sekarang ya cetak indukan, cetak bibit gitu. Nah kita kembali lagi ke topiknya ya buat teman-teman semuanya. Jadi itu buat teman-teman historinya. Jadi jangan menganggap suatu hal ataupun saya suatu hal yang luar biasa gitu ya. Jangan berlebihan yang seperti itu gitu kan. Karena memang saya bukan menggelutikan gabus ini dengan skala yang sangat besar sekali, itu bukan. Dan saya selalu ungkapkan itu, dan saya akan ceritakan kondisi dan lainnya gitu. Coba ini ilmu saya yang berikan semoga bisa bermanfaat, karena memang saya nggak mau teman-teman semua pemula itu mengalami seperti saya gitu, membutuhkan modal yang besar. Oke, kita akan langsung ke topiknya, yaitu terkait dengan bagaimana cara mencetak buraya gitu yang benar gitu ya. Yang pertama, semua mungkin pemula itu berambisi gimana caranya untuk membuat indukan. Kalau yang memang tidak mempunyai budget tinggi itu kan, nggak bisa mampu beli indukan karena indukan mahal gitu. Jadi berusaha untuk cetak. Dan itu ada salah satu teman albumin kita yang memang berusaha luar biasa gitu kan, japri, tanya dan lain-lainnya ke saya gitu terkait dengan bagaimana cara cetak indukan, dan akhirnya berhasil. Alhamdulillah sekali, masih dalam arti bermanfaat ilmu yang sudah saya coba sharekan ke teman-teman semuanya. Nah, tapi bukan hanya sekedar itu buat teman-teman. Jadi finish terkait dengan kita mencetak indukan pasti kita terkait dengan mencetak bibitnya gitu kan, sampai siap tebar gitu. Jadi hal yang harus teman-teman perhatikan, jangan sepelekan di saat teman-teman sudah
mendekati fase 80% mengerti terkait dengan bagaimana cara mencetak indukan, yaitu tempat-tempat dan persiapan apa yang harus kita lakukan. Karena di saat teman-teman tidak mempersiapkan itu, karena menurut teman-teman semuanya itu bisa disusul gitu, itu akan berantakan semuanya. Yang pertama apa? Teman-teman harus menyiapkan tempat untuk burayanya yang yang sudah siap gitu, dalam arti bukan bergantian dengan indukan yang besar itu tadi, ataupun calon indukan ataupun indukan yang besar. Jadi memang harus ada tempat untuk menampung calon dari anakan ikan gabus itu tadi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu yang terpenting adalah pakan. Jadi teman-teman harus menyiapkan satu tempat lagi itu untuk produksi pakannya gitu. Karena fase kritis untuk mengurus buraya itu adalah di umur 1 sampai 21 hari. Itu nggak bisa telat namanya makan makanannya. Karena di saat teman-teman memberikan makanan telat, itu akan berefek fatal sekali. Nah, pakan yang paling bagus untuk buraya adalah kutu air. Nah, itu makanya saya berbagi kemarin ke teman-teman semuanya bagaimana cara untuk mengkultur kutu air. Kutu air itu nggak mahal, tapi kalau kita nggak produksi sendiri ya terasa produksinya. Kita butuh anggaran untuk menyiapkan pakan buraya itu tadi. Dan tidak selalu ada, karena rata-rata penjual kutu air itu dia bukan membudidaya gitu. Rata-rata memang ngambil dari alam. Nah, di saat teman-teman semua mengandalkan itu akan terjadi trouble di saat ada kekurangan atau kekosongan kutu air, dan menambah kos terkait dengan merawat buraya itu tadi. Itu teman-teman. Jadi teman-teman harus siapkan satu tempat untuk wadah pakannya, karena itu sangat penting sekali. Efeknya apa di saat teman-teman ada keterlambatan pakan? Jadi nanti ada dari semua atau ribuan buraya yang teman-teman rawat itu tadi, itu pasti banyak yang ada yang dominan. Mungkin dari 5.000 itu ada yang dominan 100 saja, dan ukurannya lebih besar. Saya pastikan di saat telat pakan habis burayanya. Makanya saya bilangin itu menjadi perhatian penting, produksi atau membuat tempat sebanyak mungkin untuk pakan dari buraya itu tadi. Itu teman-teman. Nah, nanti di fase kita mengajari itu di pelet itu bisa pakai dua. Kita bisa full pakai kutu air, langsung kita ajarin pelet. Tapi di saat buraya teman-teman ataupun anakan ikan gabus yang masih kecil itu tadi nggak banyak, itu lebih susah untuk diajari makan pelet kalau kita full kutu air. Nah, caranya gimana untuk menyiasati hal itu? Jadi kita kasih cacing sutra. Nah, untuk di cacing sutra ini karena memang budidayanya agak sedikit sulit gitu. Jadi ini bisa kita keluarkan kos untuk beli cacing sutra, karena cacing sutra itu lumayan mahal. Itu kalau di Lampung Timur ini kurang lebih 50 sampai 65.000 per liter. Jadi terasa banget gitu. Nah, di fase 7 hari sebelum kita ajarin ke pelet, itu kasih di cacing sutra. Cara ngajarinnya gimana? Ya, pelet kita haluskan ataupun kita buat bahasanya bahasanya kayak jelly gitu ya. Jadi kita adon lah. Terus kita selipin di gumpalan dari cacing sutra itu tadi. Jadi mau nggak mau dia nanti akan setelah makan cacing sutranya habis, dia akan mencoba untuk makan peletnya itu. Terus itu kita selalu pantau, dalam arti kita tambahin, kalau seandainya yang pertama nih satu genggam, misalnya satu genggam lebih susah ya, satu mangkok lah ya, satu mangkok cacing sutra itu mungkin 1/4-nya kita selipin pelet yang kita buat bahasanya tadi ya. Yaitu tadi lah intinya kayak seperti dibuat adonan gitulah ya, itu dimasukin ke situ. Kita lihat di hari kedua kita tambahin mungkin 1/4 lebih gitu, sampai benar-benar dibuat untuk full dari pelet itu tadi. Itu cara termudahnya. Tapi kuncinya tetap di 21 hari pertama tadi itu jangan sampai ada keterlambatan kutu air itu tadi. Dan saya tidak menyarankan ya untuk umur 4 hari mulai makan, maksudnya budaya butuh pakan tambahan sampai dengan umur 21 dengan cacing sutra. Karena yang pertama
itu akan menimbulkan ketidakseimbangan, karena yang pertama nggak semua budaya bisa makan cacing sutra gitu. Yang pertama seperti itu, dan itu sudah pasti, saya pastikan ukuran budaya akan berbeda, dan itu membuat ukuran dari anakan itu tadi akan berbeda. Jadi memang benar-benar yang paling bagus adalah kutu air, dan itu pun gratis buat teman-teman semuanya. Cuman kadang-kadang ini disederhanakan ataupun dilupakan, yang mengakibatkan di saat sudah bertelur malah kebingungan sendiri gitu. Itu ya buat teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman yang sudah mencoba, pemula yang mencoba untuk mencetak indukan dan mulai berhasil atau sudah mendekati berhasil, dari sekarang siapkan terkait dengan pakan anakannya, karena itu kayaknya sederhana tapi sangat fatal untuk anakan ikan gabus ataupun burayak yang mau kita cetak itu tadi. Karena kan endingnya kita cetak indukan itu adalah anakannya gitu. Jadi jangan lupakan hal itu gitu. Itu ya buat teman-teman semuanya. Dan sesederhana mungkin buat teman-teman semuanya. Jadi semodalnya sebisa mungkin, seirit mungkin, sekecil mungkin, dan menghasilkan anakan ataupun bibit yang luar biasa bagus, banyak dan berkualitas dan sehat. Mungkin itu aja tips dari saya, saran buat teman-teman semuanya. Tetap semangat. Salam amis, salam albumin, dan lupa komen, chat WA jika ada yang kurang jelas ataupun ada yang ditanyakan untuk di-sharingkan. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman.